Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tangga, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepada, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, tidak satu iota atau satu titik pun akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan menegakkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, pada pesta Santo Justinus Martir, kita diajak untuk merenungkan salah satu tugas berutusan kita yang sangat sederhana, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Itulah yang dilakukan oleh Santo Justinus Martir. Menurut riwayat hidupnya, ia lahir di tanah Palestina, ya tepatnya di kota yang bernama Nablus. Dulu kota ini namanya Flavia Neapolis, yang sebuah kota yang menggunakan nama Yunani, lalu kemudian menjadi Nablus, ya, sesuai dengan bahasa Arab.
Justinus martir lahir dalam keluarga yang tidak beriman, tetapi ia mengikuti suatu pendidikan yang membuat dia mengintegrasikan antara pengetahuan dan iman. Secara konkret dikatakan, dia menggunakan filsafat Yunani untuk menjelaskan imannya. Dengan kata lain, Santo Justinus yang pada mulanya lahir dalam keluarga tidak beriman, kemudian bertobat lalu menjadi orang Kristen, dia tidak hanya menjadi pengikut Kristus, tapi pun terpanggil dan tergerak untuk mewartakan imannya. Dan menarik bahwa dia tidak hanya mewartakan imannya di tanah Palestina, tapi ia pun meninggalkan tempat kelahirannya lalu pergi ke sebuah kota yang sangat jauh, itulah kota Roma. Ia tinggal di kota Roma dan mewartakan Injil lewat ilmu yang dimilikinya. Dan karena itulah ia banyak kali menggunakan istilah logos yang dalam bahasa Indonesia disebut sang sabda untuk menjelaskan tentang Kristus yang dalam Injil dikatakan anak Allah yang menjadi manusia. Nah, ketika ia berada di Roma, ia memang menghadapi situasi yang sangat tidak mudah. Masa-masa pengejaran dan penyiksaan orang-orang Kristen oleh kekaisaran Romawi, dan akhirnya ia pun menjadi martir pada tahun 1169, salah satu martir pada awal Kristen. Gereja mengajak kita untuk merenungkan semangat hidup Santo Justinus dengan memperhatikan apa yang dikatakan Yesus dalam Injil tadi. Jadilah garam dan terang dunia. Dan ternyata dengan menjadi garam dan terang dunia di kota Roma, ia akhirnya harus menurut saya. Dan itu yang dijelaskan dalam perjalanan pertama. Bagaimana Rasul Paulus memberi kesaksian tentang salib atau memberi penjelasan tentang salib. Bagi orang-orang Yunani, orang-orang yang berpendidikan, salib dianggap sebagai kebodohan karena tidak masuk akal. Bagi orang-orang Yahudi, salib adalah suatu batu sandungan. Dan dengan salib mereka menolak Yesus. Tapi bagi orang yang percaya kepada Allah, yang mengenal Allah melalui Yesus, salib adalah suatu kekuatan. Salib adalah suatu
hikmat yang akan datang. Memahami sakit sebagai sebuah kekuatan, sebagai sebuah hikmat dari Allah, apalagi sebagai sebuah kemenangan, tentu tidak mudah. Tidak mudah ketika orang dikejar-kejar, ketika orang ditekan dan disiksa. Tetapi Sang Kristus tidak pernah menyerah, tidak pernah mundur, tidak pernah melarikan diri dari salib. Ia bertahan di kota Roma, mewartakan Injil, sehingga ia pun menyusul dua rasul besar sebelum dia, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Saudara-saudara, darah para martir termasuk Sang Justinus di kota Roma menjadi benih-benih iman yang mengubah situasi dan keadaan pada abad yang keempat. Kekristenan yang semula anti kekaisaran, yang semula anti kekristenan, berubah menjadi tidak hanya pelindung kekristenan, tetapi kaisar-kaisar menjadikan agama Kristen sebagai agama negara. Sekalipun itu datang tetapi dia sebagai sebuah kecelakaan, karena agama Kristen menjadi bagian dari kekuasaan. Tetapi setidak-tidaknya bahwa situasi berubah secara total, dan dikejar-kejar, disiksa, bahkan dibunuh, berubah menjadi sebuah agama yang diakui oleh negara, bahkan dijadikan sebagai agama negara. Maka mari kita mengambil hikmah dari pengalaman hidup Sang Justinus Martir, bahwa menjadi garam dan terang dunia memang saya katakan sangat sederhana, sangat simpel. Tetapi ketika kita ditantang untuk mempertahankan iman kita, maka menjadi garam dan terang dunia menantang, menuntut kita untuk mengikut sana. Maka mari Bapak dan saudara-saudara beradorasi kita selama 24 jam. Kiranya kita akan semakin masuk dalam pengalaman secara pribadi dengan Kristus, seperti yang dialami oleh Sang Justinus Martir, agar kita pun dapat mewartakan iman kita dengan menjadi garam dan terang dalam lingkungan hidup di mana kita hidup bersama dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Tuhan memberkati kita. Amin.